masuk dalam videoku merupakan 1000 langkah baik untuk masa depanmu. Nah, kamu bingung gimana cara ngilangin kebiasaan buruk dalam mengatur keuangan? Kamu berada di tempat yang tepat. Nesya akan menjadi solusi terbaikmu. Langsung aja kita bentuk tabunganmu dan kita bentur pengeluaranmu dari sekarang. Wah, teman-teman masih betah nih dalam video. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu menabung itu tidak harus untuk membeli barang-barang yang mahal. Apa sih alasan kita untuk menabung? Nah, yang pertama itu alasan kita untuk menabung ialah sebagai dana darurat. Karena kan kita nggak tahu nih apa aja yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Maka uang tabungan itu berfungsi untuk keperluan kita, untuk dana darurat kita. Jika terjadi sesuatu, kita tidak bingung memikirkan bagaimana cara mengatasinya dalam bidang finansial. Nah, yang kedua itu bisa mampu mewujudkan impian kamu nih. Misalnya kamu pengen beli gadget baru, atau kamu mau liburan, atau kamu mau beli barang yang kamu butuhkan dari lama. Nah, dengan menabung, kamu bisa ngebantu diri kamu untuk mewujudkan hal yang kamu inginkan. Nah, yang ketiga itu menabung itu buat kita menjadi lebih mandiri dan lebih tenang, karena nggak perlu bertergantungan sama orang lain. Dan kita memiliki uang, kita bisa mandiri dalam artian kita tidak harus berharap menunggu orang lain dulu yang harus membelikan kita sesuatu. Nah, selanjutnya yang keempat itu melatih kedisiplinan kita dan tanggung jawab kita terhadap finansial. Dengan kita menabung, mungkin kita sudah melatih diri untuk menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Selain alasan tadi, kita selanjutnya akan membahas 7 tips menabung sederhana tapi pasti manjur banget. Apa aja ya kira-kira? Let's see. Oke, yang pertama itu tetapkan tujuan yang jelas. Menabung tanpa tujuan itu sama saja seperti cepat menyerah. Nah, yang kedua, pisahkan rekening tabungan dan pengeluaran biar nggak tergoda untuk mengambilnya. Kenapa harus dipisah? Karena kalau misalnya kita menggabung rekening kita untuk yang kita pergunakan sehari-hari dengan rekening tabungan kita, maka ketika kita melihat saldo kita yang berlebih, itu saldo tabungan kita pasti ingin membeli sesuatu yang kita inginkan, karena kita berpikir, wah, aku masih bisa punya uang, mungkin urusan nabung bisa nanti-nanti aja. Nah, kita memisahkan dua rekening ini merupakan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, yang ketiga itu menggunakan aturan 50, 30, dan 20. 50 itu untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Kenapa? Karena mungkin kebutuhan kita itu lebih besar, makanya persentasenya itu lebih besar, yaitu 50%. Dan juga untuk kebutuhan keinginan kita itu kenapa cuma 30%? Karena kalau 30% itu kita hanya sekedar keinginan. Di lain kebutuhan kita pasti juga ada keinginan yang memang harus kita penuhi. Selanjutnya tabungan. Berapapun uang yang kita miliki, kita juga harus menyisihkannya lebih sedikitnya itu 20%. Selanjutnya itu saat kita berbelanja, bawa uang secukupnya. Kenapa? Karena kalau kita bawa uang secukupnya, mungkin di tempat kita belanja itu kita harus berpikir lagi untuk membeli apa aja. Misalnya nih, kita mau ke pasar, pengennya mau beli ayam sama bawang. Nah, ya udah, kita membawa anggaran untuk 2 item itu saja. Kalau misalnya kita membawa uang lebih, maka kita ini akan terdorong untuk membeli hal-hal yang lain, sehingga uang yang kita keluarkan itu lebih banyak dikeluarkan sesuai dengan dugaan atau di luar rencana. Nah, selain bawa uang yang cukup, yang keenam itu poinnya catat pengeluaran harian supaya kita tahu uang kita itu perginya kemana aja. Contohnya nih, kayak saya kalau misalnya habis pergi atau beli sesuatu itu selalu merekap dalam catatan. Nah, apa gunanya biar kita tahu kemana aja uang kita itu pergi, berapa total pengeluaran kita pada hari itu. Dan selanjutnya itu tantang diri kita sendiri. Contohnya nih, kita harus mendisiplinkan diri untuk menabung paling minimal 10.000 per hari. Kenapa kita harus menantang diri kita sendiri? Dengan tantangan itu, mungkin kita bisa lebih mengatur diri bagaimana cara
mengelola keuangan itu. Kenapa nih harus ditantang? Karena kalau kita ini sebagai manusia itu sangat menyukai suatu tantangan kan. Adanya tantangan itu untuk membuat diri kita jadi lebih, aku harus bisa ngumpulin 10.000 sehari untuk mencapai target. Misalnya 10.000 per hari jadi 300.000 sebulan gitu. Sebelum kita mengaplikasikan 7 tips dari Nesha tadi, kita kenalan dulu yuk sama kebiasaan buruk orang-orang dalam mengatur keuangannya. Apa aja ya kira-kira? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama itu mungkin kita berbelanja hanya mengincar diskon. Nah, kita berbelanja dalam jumlah yang banyak karena kita hanya mengincar diskonnya. Padahal yang kita beli itu tidak terlalu penting-penting banget. Nah, yang kedua itu ngutang untuk biaya hidup karena lebih mengutamakan gengsi daripada kemampuan kita. Hal ini tuh memang banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita, lebih mengutamakan gengsi, lebih mengutamakan pengen dipandang sama orang-orang itu, dia itu berpunya. Padahal untuk mendapatkan hal-hal yang validasi dari orang-orang tersebut, dia itu melakukan utang dengan temannya atau bahkan melakukan pinjaman online. Nah, ini nih berbahaya sekali ya. Apalagi sampai pinjaman online itu sangat tidak direkomendasikan hanya untuk memenuhi gaya hidup kita atau gengsi kita. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu tidak memiliki anggaran bulanan. Jadinya asal pakai uang aja. Kalau misalnya nih kita punya gajian atau kita ada uang mingguan atau bulanan dari orang tua kita seharusnya itu membudgetkan atau memiliki anggaran berapa yang akan kita keluarkan. Jangan asal pakai uang aja, karena itu tuh berbahaya banget. Nanti kita kalau misalnya asal pakai aja, asal kita keluarkan atau asal kita belikan ke barang sesuatu yang gak terlalu penting, kita nanti bingung, loh kok uangnya tinggal segini, dompetnya udah tipis, udah kering, kan kasihan dompetnya jadi busung lapar. Nah, selanjutnya itu lupa atau malah catat pengeluaran, akhirnya nggak tahu hematnya harus di mana. Nah, ini penting banget ya, kita tuh harus ngedata apa aja yang kita perlukan. Kenapa? Biar kita itu bisa mengatur pengeluarannya untuk A itu apa, untuk B itu apa, dan untuk C itu apa. Nah, setelah kita membahas banyak hal, kita sekarang mikirkan bagaimana cara mengatur uang. Nah, sebenarnya cara mengatur uang itu nggak perlu ribet kok. Gimana caranya? Nah, ini aku kasih tahu caranya gimana. Yang pertama, kamu bisa mulai dari awal kecil, dari hal kecil. Contohnya kayak catat pengeluaran kamu di notes HP kamu, atau kamu menyediakan buku catatan untuk mencatat pengeluaran, pemasukan kamu, dan total anggaran segala macamnya. Aku mungkin punya rekomendasi. Biasanya aku kalau nyatat itu di sini, di buku catatan. Bisa di notes kecil kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau nyatatnya di buku di notes kecil kayak gini, karena dia fleksibel, bisa dibawa kemana aja. Atau kalau misalnya mau lebih estetik, teman-teman bisa pakai buku kayak gini. Kenapa aku rekomendasikan buku ini? Karena di dalamnya itu memiliki motif yang lucu-lucu. Nah, kalau cewek nih ya, pasti kan suka motif yang lucu-lucu nih. Dengan kita memiliki motif buku yang beragam, yang bervariasi, itu membuat diri kita lebih terdorong lagi untuk mencatat pengeluaran kita, karena lebih mood aja gitu ya kan. Jadi mood booster banget kalau kita mencatat di media yang estetik. Tapi kalau untuk di handphone, teman-teman juga bisa catatnya itu di notes HP pribadi yang udah ada di bawaan HP, atau bisa download di Play Store. Banyak banget buku-buku online yang bisa untuk mencatat pengeluaran kamu. Nah, selanjutnya itu kita dalam mengelola keuangan itu nggak harus pelit, tapi cerdas. Cerdas dalam artian kita cerdas untuk diri kita sendiri. Kenapa gitu? Kalau misalnya bedakan pelit sama memang hemat. Kalau pelit itu dia memang menahan selera yang seharusnya bisa untuk dia dapatkan, dia rasakan, tapi karena dia itu pelit sama diri dia sendiri, dia mikir berkali-kali untuk membeli itu. Tapi kalau misalnya kita hemat dengan cara cerdas, kita mungkin keinginan kita hanya, misalnya kita memiliki
4 keinginan. Nah, kita lebih mewujudkan 2 keinginan saja. Kenapa? Karena ini dengan cara cerdas. Dengan cara kita meminimalisir mewujudkan keinginan kita, maka pengeluaran kita pun tidak sebanyak yang seharusnya keempat ini. Boleh jajan, asal sesuai anggaran. Yang penting konsisten, bukan sempurna. Kenapa begitu? Karena kekonsistenan kita dalam mengelola keuangan itu merupakan awal mula yang baik untuk ngebentuk diri kita sendiri dalam mengelola keuangan yang baik dan benar. Akhirnya kita sudah berada di segmen akhir atau di penghujung video. Dari semua yang udah aku sampaikan tadi, aku berharap bermanfaat dan menjadi motivasi untuk teman-teman semua dalam mengatur keuangan. Oke? Bentuk tabunganmu, bentur pengeluaranmu. Aku Nesya sebagai solusimu, pamit undur diri. Dadah, Bob.